Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ustadz.com kelas C akan mempresentasikan dataset yang kita ambil yaitu diabetes. Mungkin langsung saja pada sheet yang pertama. Jadi kita mengambil data dari tabel tentang data-data dari diabetes. Nah, di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom HbA1c level, itu adalah indikator kadar gula. Lalu ada blood glucose level, itu kadar glukosa darah. Lalu ada BMI, itu indeks massa tubuh. Lalu ada age, usia, gender, jenis kelamin, medical history adalah riwayat medis. Yang sini ada angka 0 dan 1. Dari angka 0 itu berarti tidak ada histori medis. Nah, kalau misal 1 itu berarti ada histori medis. Lalu ada diabetes. Nah, ini menunjukkan indikator status diabetes. Jika 0 itu berarti tidak terindikasi diabetes, jika 1 berarti terindikasi diabetes. Ini bisa lanjut untuk sheet yang kedua. Nah, di sheet yang kedua ini kita melakukan tahap proses data, di mana kita melakukan proses data, di mana reduksi warna hijau untuk reduksi variabel independennya. Lalu dilakukan cleaning outlier, dan di mana warna merah ini sudah ditemukan warna merahnya. Nah, warna merah ini yang berarti outlier, yang dimana jika berwarna merah yaitu true, itu berarti di atas atau melebihi bawah dari outlier ataupun melebihi atas dari outlier tersebut. Lalu di situ ada kuartil ya. Nah, ini untuk menghitung rata-rata dari kuartil 1 dan kuartil 3. Ini kita menggunakan kuartil range, dimana nanti kuartil 1 dan kuartil kita dihitung dan nanti ketemu rata-rata dari IQR-nya. Nah, di situ kita akan menemukan batas bawah dan batas atasnya. Dari kita menghitung dari outlier HbA1c, outlier blood glucose, lalu outlier BMI, outlier age, outlier BMI, outlier medical history, dan outlier diabetes. Oke, selanjutnya di sini ada proses tahap cleaning data. Dimana kita setelah melakukan tahap proses data, kita melakukan cleaning data. Di sini kita mengambil 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Karena kita pada tahap proses data ini sudah melakukan outlier, di sini kita hilangkan data yang merah, kita cleaning dan hasilnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya adalah normalisasi data. Nah, sebelumnya di sini normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam suatu basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Nah, ini yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan data sehingga mampu menciptakan data yang terstruktur dengan baik dan sesuai standar. Nah, pada tabel ini kita bisa lakukan untuk, mungkin bisa dibantu tekan untuk yang HbA1c levelnya Mas Jaki. Nah, untuk yang pertama di situ kita bisa melakukan untuk rumus normalisasi data dari A2, yakni dengan rumus sama dengan A2 per max A2 sampai A3001. Nah, ini dilakukan sama dari setiap kolom untuk blood glucose, BMI, dan juga medical history. Lanjut Mas Jaki. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan data tunggal. Jadi yang pertama di sini kita akan mengurutkan dari HbA1c hingga blood glucose level, BMI, dan juga medical history. Kita akan urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang pertama adalah mean atau rata-rata. Nah, mungkin bisa dibantu tekan untuk jumlahnya Mas Jaki. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita bisa lihat untuk jumlahnya kita gunakan tab yang sudah diurutkan tadi. Kita gunakan dengan rumus sum F3 sampai F3002. Kita dapatkan jumlah sebesar
17.803,60. Nah, untuk N-nya bisa dibantu Mas Jaki. Untuk N-nya di sini kita bisa gunakan rumus count F3 sampai F3002. Ini bertujuan untuk mencari berapa banyak datanya atau frekuensinya gitu. Nah, untuk main-nya bisa dibantu Mas Jaki. Untuk main-nya kita bisa gunakan rumus jumlah keseluruhan dibagi banyak frekuensi, atau kita bisa simpulkan kita gunakan rumus K5 dibagi L5, yang mana 17.803,60 kita bagi 3.000. Maka kita temukan untuk main yang kita ketemukan 5,93. Nah, untuk rumus penghitungan Excel-nya kita bisa gunakan rumus menggunakan average F3 sampai F3002, yang mana hasilnya adalah sama. Nah, untuk perhitungan glucose level, BMI, dan juga medical history semua menggunakan rumus yang sama, hanya menggunakan kolom yang berbeda saja. Nah, untuk selanjutnya adalah median. Bisa dibantu mediannya Mas Jaki. Nah, untuk mediannya, karena kita di sini mengambil sebanyak 3.000 data, maka kita bisa temukan bahwa datanya adalah di antara data 1.500 dan data 1.901, yang mana median adalah nilai tengah, sehingga kita bakalan bagi F1.500 ditambah F1.901 kita bagi 2, yang akan kita temukan mediannya senilai 5,80. Itu untuk rumus manualnya. Untuk rumus Excel-nya bisa dibantu Mas Jaki. Nah, untuk rumus Excel-nya kita bisa gunakan langsung median A2 sampai A3001 begitu. Mungkin untuk yang lain yang median glucose level, BMI, dan juga medical history rumusnya sama semua, hanya beda kolom saja. Lanjut untuk modus Mas Jaki. Nah, yang pertama kita harus mencari max frekuensi terlebih dahulu. Max frekuensi kita cari dengan cara sama dengan max buka kurung count if buka kurung F3 sampai F3002 titik koma F3 sampai F3002 tutup kurung. Di sini kita temukan max frekuensinya adalah 468. Nah, setelah itu kita akan cari modusnya. Nah, untuk modusnya di sini kita bisa lihat untuk rumusnya kita sebutkan. Yang pertama kita buka kurung kurawal sama dengan indeks buka kurung A2 sampai A3001 titik koma match buka kurung max buka kurung count if buka kurung A2 sampai A3001 titik koma A2 sampai A3001 tutup kurung titik koma count if buka kurung A2 sampai A3001 titik koma A2 sampai A3001 titik tutup kurung titik koma 0 tutup kurung kurawal. Nah, setelah dilakukan rumus tersebut kita temukan modusnya adalah 4,50. Nah, itu untuk perhitungan manualnya. Untuk perhitungan Excel-nya kita bisa temukan dengan cara sama dengan mode buka kurung F3 sampai F3002. Nah, untuk yang lain juga sama seperti itu, hanya berbeda kolom saja. Next adalah variansi. Nah, untuk perhitungan manualnya bisa dibantu Mas Jaki. Nah, untuk perhitungan manual dari variansi kita bisa gunakan rumus sama dengan sum produk buka kurung F3 sampai F3002 dikurangi N5 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per L5 dikurangi 1. Nah, kita dapat temukan nilainya adalah 1,25. Kemudian untuk rumus Excel-nya bisa bantu Mas Jaki. Nah, untuk rumus Excel-nya cukup sederhana sekali, sama dengan var.s buka kurung F3 sampai F3002. Untuk yang lain sama, hanya berbeda kolom saja. Next, yang terakhir adalah standar deviasi. Untuk yang ini kita bisa gunakan rumus sama dengan SQRT W5. Kita dapat temukan nilainya adalah 1,12. Nah, untuk rumus Excel-nya bisa diklik Mas Jaki. Nah, untuk rumus Excel-nya kita bisa gunakan rumus sama dengan stdfv.s buka kurung F3 sampai F3002 dengan nilai yang sama, ini 1,12. Di sini setelah melakukan tahap pengelolaan data, maka kita di sini menentukan distribusi frekuensinya. Nah, sebelumnya kan sudah ada ketemu setelah clear data dan lain-lain. Nah, kita di sini mengurutkan data dari setiap kolomnya. Contoh di sini APA 1 level kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, terus setelah itu kita mencari jangkauannya setiap kolom ini. Jadi jangkauannya itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi data terbesarnya contoh dari HbA1c itu 9,2 dikurangi data terkecilnya yang paling atas yaitu 4,5. Maka ketemu hasilnya 4,7. Begitu juga dengan kolom yang lain sama. Setelah kita mencari jangkauan, kita mencari banyaknya kelas. Jadi 1 plus 3,3 log dibagi banyaknya data yaitu 3000, maka ketemu 12,22, kita bulatkan jadi 12.
Setelah kita mencari banyaknya kelas, kita mencari panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi contoh udah ketemu HbA1c level 4,7. Jadi kita dibagi sama banyaknya kelas yaitu 12, maka ketemu hasilnya 0,39. Kita bulatkan menjadi 1. Nah, setelah kita mencari panjang kelas, nah kita buat tabel distribusi frekuensinya. Dari jarak yang pertama yaitu 4,5 sampai 4,6. Nah, kita hitung secara manual banyaknya frekuensi itu berapa. Di sini 4,5 sampai 4,6 yaitu banyaknya itu 530. Setelah kita hitung semua, maka kita jumlahkan yaitu sama banyaknya data itu 3000 data. Begitu juga dengan tabel yang lain. Nah, di sini untuk grafik frekuensi HbA1 level C, blood glucose, BMI, medical history, frekuensi kumulatif. Setelah kita menghitung frekuensi, distribusi frekuensi, kita menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, rumus dari kumulatif kurang dari yaitu frekuensi yang pertama kita jumlahkan dengan frekuensi berikutnya begitu sampai terakhir yaitu 3000 data sesuai sama yang sebelumnya itu distribusi frekuensi. Nah, itu sama juga dengan kolom yang lain. Nah, ini untuk tabelnya. Setelah itu tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Setelah kita menentukan frekuensi sebelumnya, kita hitung frekuensi kumulatif. Nah, kalau kumulatif lebih dari yaitu data semua sebanyak 3000 dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 3000 kurang 530 maka hasilnya 2470. Itu juga dengan sampai akhir sama. Nah, ini untuk tabelnya kumulatif lebih dari data yang terkecil. Nah, selanjutnya di sini ada frekuensi relatif. Setelah kita menghitung semua kumulatif dan frekuensi, kita hitung relatifnya dengan cara ini rumusnya. Frekuensi kumulatif dibagi banyaknya data dari penjumlahan frekuensi kumulatif 3000 ini, maka ketemu hasilnya 100%. Nah, kita urutkan sampai ke bawah, maka ketemunya 0,7%. Nah, begitu juga dengan kolom yang lain sama, dan ini untuk frekuensinya. Series 3 ini untuk relatifnya. Nah, kumulatif kurang dari persen itu kebalikannya dari kumulatif lebih dari. Dimulai dari yang awal dengan rumus H4, frekuensi awal 530 dibagi banyaknya data yaitu dari perhitungan kumulatif jika dijumlah semua. Nah, maka ketemu hasilnya 17%. Sampai ke bawah maka semua totalnya sama yaitu 100%. Oke. Itu juga dengan kolom yang lain, dan ini grafiknya. Nah, di sini kita menghitung relatifnya. Nah, frekuensi relatifnya yaitu dengan rumus H5 atau frekuensi awal dibagi banyaknya data dikali 100 karena kita cari persen, sama juga yang sebelumnya kali 100 karena kita mencari persen. Nah, maka ketemu hasilnya 18%. Jika dijumlahkan maka totalnya sama yaitu 100%. Juga 100% dan seterusnya, dan ini untuk grafiknya. Kita mencari data yang sudah dinormalisasi. Rumus data dari sebelumnya itu kita normalisasi dengan rumus K2 atau dari kolom HbA1 level C ini dibagi max, yaitu dimulai dari banyaknya data awal sampai data 3000, maka ketemu hasilnya 0,70. Setelah kita cari setiap kolom, maka kita urutkan normalisasi yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita menghitung normalisasi, setelah itu kita menghitung jangkauan, banyaknya kelas, dan panjang kelas. Sama seperti sebelumnya rumusnya, frekuensi relatifnya juga sama, cuman kita menghitung dari awal.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.